Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah Tanggul. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dan tetap belajar walaupun dari rumah. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 tentang perbandingan pecahan. Bersama saya Ustadz Khairat Wahidi. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang pecahan senilai, ini pecahan yang tidak senilai, sehingga dapat kita bandingkan. Nah, apa itu perbandingan pecahan? Perbandingan pecahan adalah menentukan nilai dari dua buah pecahan, apakah salah satu pecahan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pecahan lainnya. Jadi membandingkan dua pecahan yang tidak senilai, sehingga kita akan tahu, oh pecahan ini lebih besar dari pecahan yang lain atau lebih kecil. Contohnya 1/6 dengan 1/8. Kedua pecahan tersebut tidak senilai. Jadi 1/6 dengan 1/8 kan tidak senilai. Dapat kita bandingkan manakah yang lebih besar dan bagaimana cara mengerjakannya. Mari kita lanjutkan. Ada yang pertama, yaitu yang A, membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Ingat, pembilang itu yang mana? Ya, bilangan yang berada di atas garis. Ada dua cara membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Yang pertama, menggunakan gambar. Contohnya 1/6 dengan 1/8. Perhatikan gambar berikut ini. Ayah dan Nina memakan pizza. Pizzanya ayah dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan pizzanya Nina dipotong menjadi 8 bagian. Mereka sudah memakan satu bagian masing-masing. Jadi ayah memakan 1/6 pizzanya, sementara Nina memakan 1/8 pizzanya. Nah, kita lihat gambarnya, 1/6 dengan 1/8 pizza lebih besar yang mana? Betul, lebih besar 1/6. Maka kalimat matematikanya adalah 1/6 lebih besar dari 1/8. Atau 1/8 lebih kecil dari 1/6. Gimana? Ya, diingat? Jadi kita bandingkan dengan dua buah gambar, kemudian dibagi sesuai pembaginya atau penyebutnya. Jadi langsung kita lihat 1 dibagi 6, yang 1 dibagi 8. Kemudian diambil satu bagian dibandingkan. Itu cara pertama. Selanjutnya ada cara kedua. Dengan cara kedua, yaitu dua pecahan yang pembilangnya sama, maka dapat langsung kita bandingkan dengan cara membandingkan penyebutnya. Contohnya 2/7 dan 2/5. Pembilangnya sama kan? Sama-sama 2. Nah, penyebutnya 7 dan 5. Ini yang kita bandingkan. Rumusnya, pecahan yang penyebutnya lebih kecil, nilainya lebih besar. Jadi 7 dan 5 lebih kecil 5. Maka yang lebih besar adalah 2/5. Atau kalau dibalik, pecahan yang penyebutnya lebih besar, nilainya lebih kecil.
7 dan 5 besaran 7. Tapi karena 2/7 dengan 2/5, maka nilai pecahan tersebut 7 lebih kecil, 2/7 lebih kecil dari 2/5. Jadi kalimat matematikanya 2/7 lebih kecil dari 2/5. Atau jika ditulis 2/7, tanda kurawangnya menghadap ke 2/5. Tuh, jadi kita bandingkan penyebutnya dan ingat rumusnya. Pecahan yang penyebutnya lebih kecil, maka nilainya lebih besar. Itu. Paham sampai di sini? Ya, selanjutnya ada membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kalau tadi pembilangnya yang sama, yang sekarang penyebutnya yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut. 5/10 dibanding 2/10. Penyebutnya sama kan? Sama-sama 10. Sedangkan pembilangnya adalah 5 dan 2. Nah, kalau penyebutnya sama, ini lebih gampang. Maka pembilangnya kita bandingkan. Ya, yang lebih besar, nilainya lebih besar. Itu rumusnya. Kalau tadi yang pembilang nilai angkanya lebih kecil, nilainya besar. Nah, kalau yang penyebut sama, maka pembilangnya tetap yang lebih besar pembilangnya, ya lebih besar nilainya. Maka perbandingan 5/10 lebih besar dari 2/10. Atau kalimat matematikanya 5/10 kurawangnya menghadap ke 5/10. Lebih besar atau ya dari 2/10. Jadi ingat, kalau penyebutnya sama, kita bandingkan pembilangnya. Angka yang lebih besar, nilainya juga lebih besar. Itu. Nah, bisa juga dengan menggunakan gambar. Nah, ini contohnya. 5/10 tadi, jadi yang diarsir 5 dari 10 kotak dengan 2/10 yang diarsir 2, diwarnai hanya 2, sedangkan yang satunya yang diwarnai 5. Nah, dari gambar di atas kelihatan kan yang lebih banyak yang diarsir atau diwarnai lebih banyak, tentu lebih besar. Nah, ini cara kedua, dengan digambar, dibuat gambar yang sama, ukuran sama, kemudian diwarnai sesuai dengan pembilangnya. Pembilangnya 5 berarti diwarnai 5. Pembilangnya 2 diwarnai 2. Nah, jadi perbandingannya 5/10 lebih besar dari 2/10. Atau kalimat matematikanya 5/10 contrengnya menghadap ke 5 dibanding 2/10. Itu cara menggunakan gambar. Nah, berikutnya, jika pembilang dan penyebutnya tidak sama, bagaimana cara membandingkannya? Ayo, ada yang sudah tahu? Nah, kita lihat contohnya. 2/6 dibanding 3/5. Nah, kan tidak sama? Pembilangnya 2 dan 3, penyebutnya 6 dan 5. Nah, gimana caranya? Dengan lebih mudah kita buat sebuah gambar dengan ukuran yang sama, yang menunjukkan pecahan 2/6 dan 3/5. Lalu kita lihat, kita perhatikan gambar tersebut. Nah, ini ukurannya sama, panjangnya. Kemudian kita buat 2/6, berarti kita bagi menjadi 6 gambar yang satunya. Kemudian kita warnai 2 karena pembilangnya 2. Sedangkan gambar yang satunya kita buat 5 bagian karena penyebutnya 5, maka
kita bagi menjadi 5. Lalu pembilangnya kita warnai, karena 3 maka kita warnai 3. Nah, sampai di sini sudah kelihatan kan? Mana yang lebih besar? Nah, 2/6 ternyata lebih kecil dari 3/5. Kenapa? Karena di gambar sudah kelihatan banget. Dia tahu 3/5 lebih banyak, lebih besar dari 2/6. Maka kalimat matematikanya 2/6 lebih kecil dari 3/5. Atau kalimat matematikanya 2/6 tanda centangnya menghadap ke 3/5. Jadi ini cara membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Kita bisa membuat gambar dengan besar yang sama, kemudian kita bagi. Kalau penyebutnya 6 ya kita bagi 6. Sementara satunya penyebutnya 5, kita bagi menjadi 5. Kemudian kita warnai sesuai dengan pembilangnya. Itu gimana? Semoga kalian paham. Kalian simak baik-baik video ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya nanti, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas atau ujian-ujian nanti yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.